Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang materi laporan keuangan. Ya. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Ya. Laporan keuangan utama ya yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca. Nah, tetapi perlu diketahui sebelumnya laporan keuangan utama itu sesungguhnya itu ada 4. Ya, yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan rugi laba, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang terakhir yang keempat laporan arus kas. Nah, di minggu ini ya di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas 2 laporan yang utama ya yang di dalam perusahaan dagang, jasa, ataupun ini ya perusahaan yang kecil, besar gitu ya, yang pemiliknya 1 orang maupun lebih dari 1 orang pemilik perusahaannya. Nah itu semua harus ada laporan neraca dan laporan rugi labanya. Nah, jadi minggu pertemuan ke-11 ini kita akan membahas 2 laporan ya, yaitu laporan neraca dan laporan rugi laba. Baik, kita melihat terlebih dahulu apa itu neraca ya. Jadi neraca itu ya adalah suatu daftar yang menggambarkan hubungan antara aktiva ya atau harta, kemudian kewajiban, dan yang terakhir modal. Nah, ada 3 ya. Perlu kita flashback lagi di pertemuan awal pun sudah dibahas ya. Ada yang namanya di dalam neraca itu ada namanya aktiva, hartanya perusahaan maupun kewajibannya perusahaan, ada hutang dan modal. Nah, oke, yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Oke. Di dalam neraca itu ada aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang aktiva. Ya, apa itu aktiva? Aktiva adalah semua harta atau hak milik atau kekayaan ya dari suatu perusahaan yang dinilai dengan uang, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Oke. Ya, jadi aktiva ini pun ada di penggolongannya ada 2 ya, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke, kita lihat dulu nih satu persatu. Aktiva dapat digolongkan ya, yang pertama aktiva lancar, current asset ya. Ini adalah uang tunai atau harta-harta yang dapat diukur dengan uang tunai ya, dan bisa segera diuangkan atau pemakaiannya di dalam operasi perusahaan itu dalam jangka pendek ya. Nah, biasanya kalau jangka pendek itu dia maksimal 1 tahun. Nah, itu boleh di bawah itu, boleh tidak sampai 1 tahun pun boleh. Jadi 1 tahun atau kurang. Oke, nah ini aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ada jenis-jenisnya. Contohnya yang pertama itu kas ya atau cash. Nah, kas itu apa? Ya, kas adalah semua uang tunai yang dimiliki perusahaan ya dan surat-surat berharga lain yang berfungsi sebagai uang tunai. Nah, contohnya seperti apa? Cek, wesel pos, ya, serta simpanan di bank sewaktu-waktu dapat diambil atau demand deposit. Nah, jadi cek itu ya bisa dalam selembar kertas dia ada berisikan berapa nominalnya juga. Nah, itu juga
bisa ditunjuk ke bank mana. Nah, itu kita bawa selembar cek itu, ya, kita bawa ke bank mana, ya. Kemudian bisa kita proses dan kemudian cairlah uangnya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai dikeluarkan uangnya. Jadi bisa diuangkan segera. Maksudnya bisa dijadikan uang tunai selembar cek itu, ya. Jadi dia berfungsi sebagai uang tunai. Nah, inilah yang dikatakan kas atau cash, ya. Yang kedua ada efek-efek atau marketable securities. Nah, efek-efek ini adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, ya, yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Oke. Yang ketiga, ada yang namanya piutang, account receivable. Nah, piutang ini sendiri adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka pendek tanpa disertai perjanjian secara tertulis. Oke, yang timbul karena adanya penjualan barang dan jasa. Ya. Baik. Yang keempat, ada namanya wesel tagih, not receivable. Nah, ini adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang disertai dengan perjanjian secara tertulis. Ya, jadi ada hitam di atas putih sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, timbulnya wesel tagih ini bisa karena adanya menarik wesel atau penarikan wesel, kemudian ada menerima promise atau accept atau penerimaan promise accept, ya. Nah, ini ada secara tertulis. Kalau yang tadi piutang itu tagihan kepada pihak lain tidak ada secara tertulisnya. Nah, kalau wesel tagih, ya, itu tagihan kepada pihak lain tetapi dia ada perjanjian secara tertulisnya. Nah, itu beda kedua-duanya ini, ya. Perbedaannya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Oke. Sekarang kita lihat yang kelima, ada persediaan barang dagang, inventory of merchandise. Nah, ini adalah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada saat penyusunan neraca. Ya, khusus dalam perusahaan industri, nih, kan perusahaan itu ada 3 jenis, ya. Ada perusahaan barang, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan yang terakhir perusahaan industri atau manufaktur. Nah, biasanya kalau di dalam manufaktur itu inventorinya terdiri dari, ya, bahan baku, oke, ada yang namanya barang dalam proses atau barang setengah jadi, ada juga yang terakhir namanya barang jadi. Nah, barang yang siap digunakan atau siap diperjualbelikan. Oke. Itu dikatakan barang jadi. Oke. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Accrual receivable. Nah, adalah pendapatan yang telah menjadi haknya perusahaan tetapi belum diterima. Oke, sehingga merupakan piutang penghasilan. Contoh, ya, bunga yang masih harus diterima. Kemudian ada juga yang namanya sewa yang masih harus diterima. Oke, seperti contoh di minggu-minggu kemarin sudah pernah Ibu tampilkan dalam contoh soal. Ada bunga, ada sewa, ya. Jadi semuanya ini yang masih harus diterima. Ini masuk ke dalam pendapatan yang masih harus diterima. Oke, nah ini catatan kecil buat kita. Bisa dikatakan piutang itu, ya, itu karena sebelum jatuh tempo. Tetapi kalau setelah tanggal jatuh tempo tetapi kita belum menerimanya, ya, belum menerimanya, nah, kita akan menganggap sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Ingat ya perbedaannya. Nah, kenapa di sini dianggap sebagai pendapatan yang masih harus diterima? Karena sudah
sudah waktunya dibayarkan tapi kita belum menerimanya. Ya, sudah menjadi hak kita tetapi belum kita terima pembayarannya. Oke, jadi itu dianggap pendapatan yang masih harus diterima. Oke, yang ketujuh, ada biaya dibayar di muka atau persekot biaya, ya, prepaid expense. Jadi biaya yang telah dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum menjadi kewajibannya, karena belum digunakan. Oke, contohnya apa? Nah ini, contoh asuransi dibayar di muka, ya. Kemudian ada persediaan keperluan perlengkapan, ada juga sewa dibayar di muka, ya. Kemudian ada bunga dibayar di muka, semua dibayar di muka nih. Gaji dibayar di muka, nah dibayar di awal. Nah, jadi perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk membayar sewa, untuk membayar bunga, atau juga bisa membayar gaji, ya. Tetapi belum menjadi kewajiban karena ya kita belum memanfaatkannya, belum apa ya, belum digunakan gitu ya. Karena kalau kita menyewa, kita belum selesai sampai batas misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itulah yang dikatakan belum digunakan ya. Oke. Itu ketujuh contoh dari aktiva tetap. Nah, sekarang kita lihat. Kita bahas tentang bukan aktiva tetap, aktiva lancar. Nah, sekarang kita bahas tentang aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Kekayaan yang dimiliki perusahaan dan pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Jadi, yaitu kalau aktiva lancar dia jangka waktunya pendek, ya maksimal 1 tahun lamanya. Tapi kalau di sini aktiva tetap itu jangka panjang, pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, dalam artian tidak dapat segera dijadikan uang tunai. Oke, contoh apa? Investasi ya, penanaman modal, investment. Oke, nah investment ini adalah pemilikan surat-surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi dengan maksud dimiliki dalam jangka panjang ya untuk memperoleh penghasilan atau bisa juga untuk mengontrol perusahaan lain. Oke, jika kita menanamkan modal di perusahaan tersebut gitu loh. Jadi begini, bentuk investasi ini juga ada 2 jenis yaitu dalam bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi ya. Nah, ini sama-sama dengan dan artian surat-surat berharga. Oke. Yang kedua, dalam aktiva tetap ini ya bisa dianggap sebagai aktiva tetap contohnya apa? Tanah, bangunan dan peralatan. Ya. Nah, ini semua aktiva berwujud yang umumnya lebih dari 1 tahun. Ya, ini sudah pasti memiliki nilai dan ada bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya apa? Yaitu gedung atau bangunan itu. Ada juga tanah, ada juga kendaraan operasional yang disebut dengan ayat jurnalnya apa misalnya? Peralatan untuk kendaraan itu ya. Oke, mesin-mesin juga termasuk peralatan. Oke, itu contohnya. Yang ketiga, ada aktiva tetap tidak berwujud. Nah, gimana nih? Ya, intangible fixed asset. Jadi kekayaan atau hak yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai, tetapi tidak ada bentuk fisiknya, abstrak, ya, tidak ada wujudnya. Jadi contohnya apa nih? Ya, pasti penasaran ya, apa nih ya? Oke, ini contoh yang pertama goodwill. Goodwill itu adalah suatu nilai ya yang dimiliki suatu perusahaan yang timbul karena adanya keistimewaan tertentu. Oke, yang dimiliki perusahaan itu dikatakan goodwill. Yang kedua ada hak paten.
Ya, hak paten itu adalah hak suatu perusahaan atas pembuatan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang dari peniruan-peniruan. Jadi hati-hati jika ada yang meniru suatu hari, suatu saat yang namanya sebuah perusahaan yang memiliki hak paten, oke, atas suatu barang yang diciptakannya atau yang diproduksinya, nah itu boleh dituntut secara hukum karena hak patennya itu kan dilindungi oleh undang-undang, ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya hak merek, trademark. Jadi pemakaian ya suatu tanda atau simbol merek ya dalam perdagangan yang sudah pasti ada perlindungan undang-undangnya dari peniruan. Nah, itu ya. Jadi ada 3, goodwill, hak paten, hak merek. Nah, ini semua tidak berwujud, tapi ada nilainya. Ya. Dan ini sebagai hartanya atau haknya perusahaan, ya. Aktiva tetap tidak berwujud, bukan terwujud, tapi tidak berwujud. Oke. Yang terakhir ada aktiva lain-lain. Nah, kenapa nih ada lain-lain? Apa nih misalnya? Nah, aktiva yang ini ya masuk dalam lain-lain ini adalah aktiva tetap yang karena sifatnya tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersebut di atas, misalnya kelompok aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Nah, dia tidak bisa masuk ke dalam kategori kedua itu, maka dikatakan aktiva lain-lain. Oke. Tidak dapat masuk ke dalam penanaman modal atau tanah, bangunan, kemudian tidak dapat masuk ke dalam aktiva tetap tidak berwujud. Nah, makanya disebut dengan aktiva lain-lain. Nah, contohnya apa? Piutang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun, ya. Simpanan di bank yang tidak dapat stabil, tidak dapat diambil. Nah, tuh. Jadi apa ya, simpanan di bank yang tidak dapat diambil ya bisa dikatakan deposito. Deposito yang jangka waktunya yang lama ya. Misalnya ada nggak deposito yang 10 tahun ya jangka panjangnya? Setahu Ibu sih ada. Jadi contohnya deposito lah yang ada jangka panjangnya, jangka waktu panjang ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang aktiva, sekarang kita bahas tentang hutang atau kewajiban perusahaan, ya, liabilities. Jadi adalah hutang perusahaan yang kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Oke, jadi harus dilunasi. Namanya kewajiban. Oke, hutang atau kewajiban dapat digolongkan sebagai berikut. Ya, hutang jangka pendek atau hutang lancar. Ya, seperti tadi ada aktiva lancar. Nah, itu jangkanya pendek, oke. Current liabilities. Jadi ini merupakan hutang yang pembayarannya dalam jangka pendek. Jenis-jenisnya seperti hutang account payable ya, adalah hutang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Ya, timbul karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Ya, ingat. Ini muncul karena ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, yang kedua ada wesel bayar, notes payable. Adalah hutang jangka pendek yang disertai perjanjian sesuai dengan perjanjian tertulis ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, tadi kan di aktiva itu ada namanya wesel tagih. Perusahaan menagih kepada pihak lain. Tetapi kalau di dalam kewajiban atau hutang ini ada namanya wesel bayar. Nah, wesel bayar itu kita apa? Berhutang kepada pihak lain. Jadi kita memiliki kewajiban membayar kepada pihak lain, oke? Dan kedua-duanya ini ya, wesel tagih, wesel bayar ini ada perjanjian secara tertulisnya.
dan dilindungi sesuai ketentuan undang-undang. Oke. Yang ketiga ini adalah beban-beban yang masih harus dibayar, accrual payable. Adalah suatu kewajiban yang telah menjadi beban, ya, seharusnya sudah dibayar, tetapi belum dibayar karena apa? Karena belum tiba saat pembayarannya, karena belum jatuh tempo, karena belum saatnya untuk pembayaran. Ya, contohnya apa? Upah yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar, pajak yang masih harus dibayar. Semuanya yang masih harus dibayar. Jadi ini dikatakan sebagai beban-beban yang masih harus dibayar. Ini termasuk dalam kewajibannya perusahaan. Ya, saya rasa upah, bunga, sewa ini udah pernah ya Ibu tampilkan dalam contoh soal di minggu-minggu kemarin. Oke, yang keempat di sini ada penghasilan yang ditangguhkan. Ya, deferred revenue adalah penerimaan persekot pembayaran dari pihak lain. Ya, penghasilan tetapi belum menjadi haknya, ditangguhkan ya. Nah, karena penghasilan yang belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima pembayarannya. Oke, contoh bunga diterima di muka. Kemudian ada sewa diterima di muka. Nah, makanya ini penghasilan yang ditangguhkan. Oke. Itulah tadi hutang jangka pendek. Sekarang kita lihat hutang jangka panjang, long term debt. Adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka panjang. Lebih dari 1 tahun dihitung dari tanggal neraca. Jenis-jenis hutang jangka panjang. Contohnya satu, hutang hipotek ya. Nah, hutang hipotek ini adalah apa tuh hipotek ya? Adalah hutang jangka panjang dengan jaminan. Jaminannya itu atas aktiva tetap. Contoh, perusahaan pinjam dana atau untuk menambah modalnya ya itu dengan ada jaminan sertifikat tanah misalnya. Nah, itu jaminan aktiva tetap. Oke, contoh ya. Oke, yang kedua, pinjaman obligasi bond payable adalah surat tanda berhutang. Ya, kan pinjaman obligasi. Surat tanda berhutang kepada pemegang ya dengan pembayaran bunga yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Jadi dia ada bunganya. Kalau pinjam tuh ada bunganya. Ketika kita mengembalikan berikut dengan pembayaran bunganya juga ya yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, itu pinjaman obligasi. Oke. Sekarang kita lihat modal. Ya, itu tadi semua adalah kewajibannya perusahaan. Nah, sekarang ini termasuk kewajiban juga, tetapi dalam bentuk modal ya. Kenapa modal itu dianggap sebagai kewajiban perusahaan? Nah, itu karena kita tetap harus balik modal. Kata orang ya istilahnya yang namanya modal ditanam itu ya kalau bisa balik modal ya memang itu kewajiban kita ya harus dikembalikan. Nah, itu dikembalikan kepada siapa? Kepada si pemilik modal. Nah, itu makanya kenapa posisi modal itu sama posisinya dengan utang tadi. Ya, di posisi pasifa bukan di aktivanya ya. Jadi makanya modal itu yaitu pengertiannya. Ya. Nah, hak pemilik atau para pemilik perusahaan. Nah, makanya yang namanya modal itu tetap harus kembali dibalikin. Nah, itu makanya dianggap sebagai kewajiban. Oke, sekarang kita lihat ya pencatatan modal ini ya bisa ada tiga jenis ya tergantung dari seberapa besar perusahaannya. Oke, kalau perusahaan kecil atau perusahaan perseorangan itu kan solo proprietorship ya. Jadi pemiliknya hanya 1 orang ya perusahaan perseorangan.
Nah, jadi misalnya namanya siapa? Misal Tuan Yudi misalnya. Jadi modal Tuan Yudi atau modal Nyonya Susi. Nah, contoh-contoh kita yang minggu-minggu kemarin kan itu. Modal modal Tuan apa misalnya gitu. Kemudian ada modal Nyonya siapa gitu ya namanya gitu ya. Jadi modal terus ada nama pemiliknya karena dia solo. Nah, satu orang ya, perseorangan. Oke, yang kedua ini jenis perusahaan yang ukurannya tidak terlalu tidak kecil, tidak besar gitu ya. Nah, itu pemiliknya biasanya lebih dari satu orang ya, boleh dua gitu, boleh tiga juga. Nah, tapi biasanya dua orang ya. Nah, itu perusahaan persekutuan namanya, partnership ya. Dalam perkiraan masing-masing sekutu, nah misalnya ada modal Tuan A, kemudian ada juga modal Tuan B. Nah, itu. Jadi perusahaan persekutuan. Yang ketiga ada namanya perusahaan perseroan. Perseroan itu corporation. Nah, misalnya contoh perusahaan timah. PT Perseroan Terbatas Timah Tbk. Nah, itu adalah contoh perusahaan besar yang pemiliknya lebih dari dua orang, ya, bisa tiga, bisa empat orang. Oke, nah di situ ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Tidak boleh ada private, ya. Dia hanya ada modal saham, capital stock, ada juga yang namanya laba ditahan, return earning, ya. Jadi laba ditahan itu untuk apa tujuannya? Nah, ini kenapa laba, yang namanya laba itu ada dua jenis ya. Ada yang boleh dibagi kepada beberapa pemiliknya ini, ownernya. Ada yang laba ditahan. Nah, ditahan ini tujuannya untuk dijadikan modal untuk periode yang akan datang. Jadi dia untuk menjaga kelangsungan hidupnya perusahaan. Jadi makanya harus ada laba ditahan itu ya. Nah, ini dua ciri khas dari perusahaan perseroan ya. Perusahaan yang besar tadi. Oke. Oke, kita lihat bentuk laporan neraca. Nah, laporan neraca ini sendiri ada dua bentuk. Ada bentuk stafel, ada juga bentuk skontro. Bentuk stafel ini sendiri dia ya, bentuknya laporan neraca yang tersajikan dalam ini ya, posisi kiri dan kanan. Jadi sebelah menyebelahi gitu ya. Jadi ada aktiva di sisi kirinya, kemudian ada kewajiban serta modalnya itu di sisi sebelah kanannya. Jadi sebelah menyebelahi ya, kiri dan kanan. Nah, itu bentuk stafel. Laporan neraca bentuk stafel. Oke. Yang kedua ini neraca bentuk skontro. Nah, seperti ini. Skontro itu apa ya? Dari atas ke bawah tuh satu lajur. Nah, melajur dari atas ke bawah. Oke. Nah, itu laporan neraca yang menyajikan elemen-elemen neraca dengan melajur dari atas ke bawah. Nah, itu contoh bentuk kontrol. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk stafel. Nah, bentuk stafel seperti ini. Jangan lupa cantumkan jumlah aktivanya berapa, kemudian jumlah pasifanya pun berapa. Jadi, sebelah menyebelahi. Yang terakhir di bawah ini saya blok merah supaya jangan ada yang seperti minggu-minggu kemarin dalam tugas itu tidak dijumlahkan, tidak ada saldo akhirnya. Nah, kalau dalam laporan keuangan itu harus ada berapa jumlah saldo akhirnya, harus diketahui, harus ditampilkan. Jadi jumlah aktiva sekian, jumlah pasifanya sekian, oke? Ini adalah bentuk stafel. Nah, bagaimana dengan bentuk skontro? Nah, seperti ini, dia melajur dari atas ke bawah. Yang untuk aktiva itu posisinya di paling atas, ya. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada dua, ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap
tidak berwujud. Oke. Nah, yang di bawah tetap ya harus ada jumlah aktifannya. Nah, yang posisi selanjutnya yang di bawahnya lagi itu ada untuk apa? Pasifannya. Ya. Pertama kali harus dicantumkan hutangnya, baru boleh modalnya. Modal di bawah. Oke. Jadi hutang itu di bagian atas, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjangnya. Kemudian baru kita letakkan modalnya di sini. Ya. Nah, modal itu ada modal saham dan ada laba yang ditahan. Ya, laba ditahan itu yang akan dijadikan modal ini berapa sih? Nanti sebesar inilah untuk kita masukkan di modal awal di periode tahun yang akan datang, periode berikutnya. Itu modal awalnya. Nah, ini sebesar berapa yang di sini? Ini Ibu berikan kursornya di sini. Nah, ini sebesar sekian lah yang akan dijadikan saldo awal di tahun yang akan datang, di periode berikutnya. Dan jangan lupa yang terakhir jumlah pasifanya dicantumkan, jumlahnya ya. Oke, nah ini adalah bentuk skontro. Laporan neraca bentuk skontro. Nah, itu tadi semua adalah yang termasuk apa-apa saja ya di dalam laporan neraca. Sekarang kita bahas untuk laporan rugi labanya. Oke, laporan rugi laba itu adalah suatu daftar yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Atau dengan kata lain laporan rugi laba. Ya, menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Berarti kan setiap perusahaan tuh punya target ya. Jadi dengan adanya laporan rugi laba ini perusahaan dengan mudahnya dia akan mengetahui oh berarti ini tidak mencapai target atau mencapai target bahkan tinggi gitu loh keuntungannya ya. Rugi atau untung sih gitu tahun ini perusahaan gitu ya. Jadi bisa terlihat di dalam laporan rugi laba. Oke. Nah, hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dikatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Dan bila sebaliknya, pendapatan lebih kecil dari biaya, ya, pendapatannya lebih kecil dari biaya, maka perusahaan menderita rugi, ya, loss. Ya. Nah, pendapatan ini sendiri adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau hasil dari pemberian jasa kalau di perusahaan jasa ya. Oke, yang masuk dalam biaya adalah harga pokok barang. Harga pokok barang yang dijual ya, dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Oke. Yang ketiga ada namanya apa ya? Laba atau rugi. Ya. Net apa ya? Net atau loss ya. Laba atau rugi ya adalah apa? Selisih lebih kurang, selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dengan biaya. Nah, itu bisa dikatakan dengan laba atau rugi, net atau loss ya. Seperti ini bentuk laporan rugi labanya. Nama perusahaan, kemudian laporan rugi laba ya. Kemudian periode apa. Nah, pendapatan di paling atas posisinya. Baru untuk biaya itu paling terakhir di bawahnya. Ya, pendapatan usaha sekian. Kemudian biaya operasionalnya ada untuk sewa, ada listrik, ada biaya gaji, kemudian asuransi dan lain-lain. Ya, ini semua masuk dalam biaya operasional. Nah, kita jumlahkan berapa biaya operasionalnya sekian. Yang ini didapatkan dari ini semua dijumlahkan
baru letakkan posisinya di sini hasil dari penjumlahan semua biaya-biaya itu. Nah, baru bisa kita kurangkan. Kurangkan yaitu pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya operasionalnya berapa. Baru kita tahu apakah laba atau rugi, ya. Apakah laba ataukah untung atau rugi gitu ya. Nah, di sini ketahuannya di blok merah ini. Nah, jumlahnya sekian gitu. Oke. Itu saja materi kita minggu ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kadang-kadang ya sering ya Ibu alami yang apa yang sudah ada di pikiran Ibu itu tidak sinkron dengan apa yang saya ucapkan. Jadi terkadang pikiran saya itu udah nyampe di mana, tapi yang saya ucapkan tuh baru nyampe di sini. Jadi suka nggak klop. Nah, jadi mohon maaf jika ada kekeliruan dalam ucapan atau penyampaian materi, mohon dimaklumin ya. Tapi pada dasarnya itu semua bukan suatu kesalahan besar ya. Itu biasalah terjadi ya untuk setiap manusia ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi yang penting ya Ibu, harapan Ibu ya semoga materi dalam pertemuan yang ke-11 ini, materi laporan keuangan ini bisa sangat bermanfaat buat Anda karena saya yakin dengan adanya penjelasan dalam materi laporan keuangan ini di pertemuan 11 ini itu lebih menjelaskan kepada Anda sesungguhnya apa sih yang sudah Anda buat dalam tugas-tugas dari minggu-minggu kemarin ya, tugas membuat jurnal, tugas membuat buku besar, tugas membuat neraca saldo, kemudian neraca lajur. Oke. Jadi dengan adanya penjelasan dari awal sampai akhir, aktiva, ya laporan neraca itu ada aktiva, ada pasifanya. Ya pasifa itu hutang, kemudian modal, apa-apa saja yang masuk ke dalam situ. Kemudian ada laporan rugi laba, ada apa saja sih yang bisa dimasukkan dalam laporan rugi laba. Nah, semoga materi minggu ini yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir ini, semoga sangat bermanfaat buat Anda dan bisa menjawab kebingungan Anda semua ya selama beberapa minggu ini, karena mungkin masih banyak yang bingung membuat ayat jurnalnya apa. Karena yang masuk dalam kategori aktiva itu bagaimana, bisa mengurangi aktivakah atau menambah aktivakah, posisinya di debit atau di kreditkah. Nah, semoga penjelasan minggu ini itu bisa menjawab Anda semua. Jadi Anda bisa paham ya. Sedikit banyaknya pasti Anda lebih, oh ini yang termasuk dalam aktiva, oh ini lebih jelasnya. Karena ada beberapa mahasiswa ya di SI3J, di BD1A ya, di Prodi Sistem Informasi maupun di Prodi Bisnis Digital, itu ada beberapa anak mahasiswa yang bertanya, Bu, yang bisa masuk dalam aktiva itu apa-apa saja gitu kan. Nah itu, jadi materi minggu ini sudah sangat jelas ya, apa sih yang dalam laporan neraca dan apa sih yang masuk dalam laporan rugi laba. Oke. Nah, untuk pertemuan yang terakhir nanti, pertemuan ke-13 ya, materi yang ke-13 itu akan saya bahas tentang dua laporan yang belum tersajikan ini ya di minggu ini, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Nah itu biasanya untuk kita buat akuntansi di perusahaan dagang atau jasa atau manufaktur. Nah itu biasanya 1 minggu sebelum UAS akan dibahas. Oke, jadi inilah materi untuk pertemuan ke-11 ini sudah selesai.
Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Ibu akan menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari sakit penyakit, terlebih-lebih pandemi ini semoga segera berakhir ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, di pertemuan berikutnya.